Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini atas kebaikan Tuhan dan anugerah yang diberikan ke setiap kita. Kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan November. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk sama-sama menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Dia hadir bersama dengan setiap kita, kuasanya melawat setiap kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan di sore hari ini. Dan sama-sama kami mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama di setiap awal bulan gereja kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI. Kita akan baca secara pelan dan bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kalau sore hari ini kami boleh hadir, kami boleh beribadah semua karena anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Biarlah sore hari Tuhan Kau melawat setiap kami, Kau menjamah setiap kami, dan kami berikan yang terbaik. Syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari sore hari, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Mari dalam sikap doa dalam hadirat Tuhan. Kita mau kasih syukur kita atas anugerah yang Dia berikan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
dan pengagungan. Kepada biarlah manis kau dengar setiap pujian kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar, oh, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu kami, setiap nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena yang berkata di atas pujian penyembahan setiap kita Bapak Ibu Saudara sama-sama. Inilah yang setiap waktu dalam hidup kami, setiap waktu nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan. Katakan pada Tuhan, kepadamu biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan pengagungan dalam kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang kita sore hari ini. Oh Tuhan, dan hatiku bersuka, sebab Tuhan baik, kasih setianya tak pernah habis di hidupku selamanya, sebagai Yesus. Haleluya, haleluya.
setiap kami. Mari pribadi, lepas pribadi kita bersyukur di hadapan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari angkat suaramu sore hari ini. Kita percaya bahwa Dia bertata di atas bumi. Kaulah keselamatan sore hari ini. Kaulah kekuatanku. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Katakan aku muliakan dan ku agungkan. Angkat suara sama-sama yuk. Katakan ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Katakan dengan segenap hatimu di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang sama-sama lihat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus sore hari ini. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Dan kami bersorak, kami bersuka cita untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup setiap kami. Semua yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih salam 2-3 orang kanan kiri depan belakangmu. Boleh keluar dari tempat dudukmu, berikan salam. Katakan Yesus sungguh ajaib. Pastikan berikan senyuman yang terbaik sore hari ini. Tuhan
Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama yang percaya katakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Bagi namanya sama-sama. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama dengan sukacita sore hari Bapak Ibu, surahkan suaramu, katakan bersamaku. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa. Aman berlindung katakan, aman berlindung dalam naungan. Amin. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan sore hari. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama. Sama-sama namanya Yesus Allah perkasa. Siapa percaya punya aja Tuhan yang aja katakan amin. Yang percaya punya Tuhan yang aja katakan amin. Haleluya. Sungguh besar perbuatan Tuhan. Sama-sama yang percaya, Tuhan yang berdemo. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama. Bagi namanya sama-sama. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Siapa percaya punya Tuhan yang perkasa katakan amin. Pastikan berikan senyuman buat kanan kiri, mau katakan Yesus kita perkasa. Yes, haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia dalam segenap hati kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah pasti tahu lagu ini. Kita melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita melihat tangan Tuhan yang pernah terlepas dalam hidup setiap kita. Haleluya. Sama-sama yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, katakan tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan
percaya. Sama-sama yang percaya katakan. Panggil namanya dengan bangga. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Semuanya orang sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku sedang. Dengan siapa katakan? Ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan, amin. Hey, sama-sama yuk, sama lagu-lagu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, dalam seluruh jiwaku, seluruh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku. Katakan dengan siapa? Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita tolong baik kita berdua. Lihat selamanya. Bersama-sama kita yang ada di worship team, kita puji namanya, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang percaya, kita bagi nama Raja segala Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sama-sama yang percaya katakan, hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagi siapa katakan? Dengan siapa? Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, hey, dari kemuliaan. Are you ready? And one, and two, and three. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-Mu selamanya. Tak pernah ku sendiri, sebab Tuhanlah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dia baik, saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tuhan kita sungguh baik, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun kita khawatir, kita tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Walaupun mungkin kami ada dalam lembah kelam, kami tahu gadanya tongkatnya itu yang menyertai setiap kami. Sekalipun mungkin mata jasmani kami masih belum bisa melihat pertolongan Tuhan, tapi kami mau tetap percaya pada Tuhan sore hari. Jiwaku bertanya,
Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada? Tapi imanku berkata sore hari ini, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Apapun pergumulanmu sore hari, Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Walaupun gunung itu tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu
Tuhan Bapa di surga, tadi kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih, untuk anugerah, untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Hari ini kami datang menyatakan, mengekspresikan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Kau layak kami pujian kami sembah ya Tuhan. Nah, sebentar Tuhan kami mau belajar firman. Supaya kami semakin mengerti, memahami akan isi hati dan pribadi itu. Sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau ya Tuhan. Berbicara pada kami ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Kita sudah masuk dalam bulan yang ke-11 ya. Artinya tinggal 2 bulan lagi, 11 bulan depan, bulan 12 kita akan mengakhiri tahun ini. Dan saya yakin percaya banyak hal-hal yang sudah kita alami, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua merasakan penyertaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema komunitas yang sejahtera. Kita buka firman-Nya dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya sampai yang ke-12. Ya, judul perikop pertama adalah salam. Ayat pertama, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Silakan, Bapak Ibu Saudari. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Kita masuk dalam perikop yang kedua dengan tema saling menolong dan perlawanan. Ayat 5, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik mengenal perbuatanmu, kalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang tidak, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku tak menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan, sebab ia melihatkan korban. Terus lanjut. Dan belum merasa puas. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencoba orang yang mau menerima mereka dan memunculkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tetapi Yesus orang bersaksi yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perikop ini atau surat ini
dituliskan, dituliskan oleh Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes juga adalah penulis kitab Yohanes dan juga Wahyu. Dia menuliskan surat kepada Gaius. Gaius itu adalah pemimpin jemaat. Gaius itu adalah salah seorang gembala jemaat. Inti dari surat itu ada dua. Ya, yang pertama berbicara mengenai pemimpin, ya terutama pemimpin gereja yang saleh dan yang tidak saleh. Jadi ada dua gambaran tentang pemimpin gereja. Yang pertama adalah yang saleh dan yang kedua yang tidak saleh. Yang kedua berbicara mengenai profil jiwa yang sejahtera atau tentang jiwa yang sehat. Nah, kita mau menggali firman Tuhan. Yang pertama adalah pemimpin saleh versus pemimpin tidak saleh. Ya. Sebagian besar surat singkat karena 3 Yohanes 1 hanya ada satu surat ini merupakan kontras atau paradoks atau hal yang berlawanan antara Gaius yang adalah seorang pemimpin jemaat yang saleh yang dipuji oleh Yohanes sebagai ya tentunya bapak rohani, dan seorang lagi pemimpin jemaat yang bernama Diotrephes yang bukan guru palsu. Dia adalah pemimpin jemaat yang boleh dibilang memang dia orang Kristen dan diangkat sebagai pemimpin jemaat. Tetapi ya dia pemimpin jemaat yang tidak baik sehingga dikritik oleh Yohanes. Jadi ada satu dipuji, satu dikritik. Kenapa? Karena satu saleh, satu tidak saleh. Nah, jadi dalam masa perjanjian baru, terutama pada masa itu, ya kepemimpinan atau seorang pemimpin itu sangat menentukan. Kenapa? Karena pada waktu itu kekristenan sangat mengalami tekanan, aniaya, terus kemudian tantangan yang sangat berat. Karena pada masa itu menjadi orang Kristen berarti meninggalkan segala sesuatunya. Dalam pengertian yang sesungguhnya, ketika seorang menjadi Kristen, ya, maka dia akan ya, jadi warga kelas bawah. Kemudian mereka kehilangan hak-hak mereka. Mereka kemudian dicemooh, bahkan juga dikejar-kejar, dianiaya dan segala macam. Makanya penting ada seorang pemimpin yang saleh. Nah, terus kemudian peran dan fungsi dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah berpusat pada firman Tuhan. Yohanes sangat senang mendengar bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Tadi dalam ayat 3 dan 4. Kebenaran di sini merujuk pada kebenaran firman Allah, bukan kebenaran yang lain. Alkitab pada khususnya pada pesan kekristenan yang disampaikan oleh para rasul, ya murid-murid Yesus. Jadi yang pertama, peran dan fungsi dalam kepemimpinan, orang ini atau pribadi ini harus berpusat kepada firman Tuhan, bukan berpusat kepada hal-hal yang lain, entah itu filsafat, entah itu ilmu-ilmu atau pengetahuan lain di luar daripada itu. Jadi pemimpin yang saleh adalah mereka yang berpusat pada firman Tuhan. Makanya hati-hati ketika mendengar pemimpin, ya pemimpin jemaat atau bahkan gembala ketika berkhotbah, dia khotbahnya fokusnya kemana? Kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, atau fokusnya kepada hal-hal yang di luar Alkitab. Ya, entah kesaksian sendiri, kesuksesan sendiri, atau bicara hal-hal yang pokoknya di luar Alkitab. Dia lebih banyak tahu pengetahuan umum, dia lebih banyak tahu pengetahuan tentang politik, tentang ekonomi, tentang dunia keartisan, daripada pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya saya tahu bahwa kemarin hari ini ada konser Blackpink. Tapi sekitar tahu aja. Saya nggak tahu kok siapa anggotanya siapa aja.
Ya, kamu anak saya, ya apa namanya suka dengan Blackpink gitu. Ya, ada namanya apa Fable Angel sama Catherine. Manajernya namanya Wendy Pu. Nah, jadi ingat seorang pemimpin ya dalam peranan fungsinya dia harus berpusat pada firman Tuhan. Yang artinya apa? Dia harus intim dengan Allah. Apa sih maksudnya intim dengan Allah? Intim dengan Allah maksudnya adalah bergaul dengan Allah. Apa sih maksud bergaul dengan Allah? Waktu Bro Indra ya khotbah ya, khotbah perdana waktu itu, dan akan ada khotbah-khotbah lainnya lagi. Itu bercerita tentang Henok. Saya ambil contohnya tentang Henok. Jadi terinspirasi. Ya, Henok dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah, makanya dia diangkat. Kata bergaul artinya berjalan dengan Allah. Tahu nggak gambaran makna arti dari berjalan dengan Allah? Contohnya begini, yang minggu lalu pas itu juga khotbah ya, tentang dari Hosea yang mengatakan begini, adakah dua orang dapat berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat? Artinya kalau orang berjalan bersama-sama itu ada kesepakatan. Nah, gambarnya begini, kalau orang berjalan bersama-sama, ya, kiri kanan, belakang, sepanjang jalan, gak diem-diem aja. Itu namanya musuhan. Nah, ini dalam berjalan pasti berbincang-bincang. Gambarannya begini, ketika kita berjalan dengan Allah, kita mendengarkan Allah berbicara pada kita. Oleh apa? Oleh firman. Tetapi bukan hanya Allah yang berbicara pada kita. Ada waktunya, ada kalanya kita juga berbicara kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Itu komunikasi. Makanya rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Supaya kita setiap hari mendengarkan Allah berbicara. Melalui mana? Melalui firman Tuhan. Hati-hati dengan orang berkata dikit-dikit, Tuhan bicara pada saya, Tuhan bicara pada saya, Tuhan bicara begini. Apalagi khotbah, tunggu sebentar, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sedang bicara sama saya. Akhirnya khotbahnya kemana-mana. Nah, yang kedua, orang yang berjalan bersama-sama setelah mendengar, terus kemudian juga bercakap-cakap, ketika kita berjalan dengan Allah, ya, kita tuh memandang pada Allah. Seperti kita berjalan dengan seorang tokoh yang hebat, entah orang ini sangat pintar, entah orang ini sangat elok parasnya, gitu kan, ganteng atau cantik, entah orang ini, pakaiannya bagus, entah orang ini tutur katanya sopan lembut, sehingga kita tuh merasakan orang luar biasa. Akhirnya apa? Keluar yang namanya pujian. Dan kalau kepada Allah bukan hanya pujian, tapi penyembah. Nah, berjalan bersama juga berarti begini. Ketika Allah berbicara pada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu, karena kita sudah sepakat dengan Allah, kita intim, kita bergaul, kita dekat dengan Allah, maka pasti kita akan taat pada perintah Allah. Itu artinya intim, artinya bergaul, artinya kita berjalan dengan Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita setiap hari berjalan dengan Allah? Mendengar Allah berbicara, dan kita juga menyampaikan apa yang dalam hati kita kepada Allah. Dan juga kita memuji, menyembah kebesaran Allah, dan juga kita taat melakukan segala perintah Allah. Dan juga taat menjauhkan apa yang menjadi larangan dari Allah. Nah, kemudian kontradiksinya kita lewatkan. Terus, nah kontradiksinya adalah apa? Artinya ini berlawanannya apa? Yohanes mengkritik Diotrephes, yang tadi seorang pemimpin jemaat juga, karena ia tidak menerima atau menyambut apa yang para rasul katakan dalam ayat 9. Jadi Diotrephes, dia pemimpin jemaat,
Di atasnya ada para rasul, tapi Diotrephes tidak pernah mau mendengarkan para rasul. Dia selalu mengabaikan. Nah, dia bukan pengajar sesat, tetapi ajarannya itu berpusat pada fokus pada pemikiran sendiri dan hanya membahas hal-hal atau ayat-ayat yang menyenangkan telinga. Jadi Diotrephes ini dia pemimpin jemaat, ya. Kalau misalkan diberi pengajaran, diberi nasihat, diberi tahu, apalagi tegur, dia nggak terima oleh para rasul. Dan Diotrephes mengajarkan ajaran Injil, tetapi hal-hal yang enak didengar aja, supaya jemaat suka sama dia, supaya dia jadi idola. Kan kalau kita berkhotbah tentang berkat, tentang hal-hal yang baik-baik, jemaat paling senang. Tapi ketika kita berkhotbah tentang jangan berbuat dosa, kita harus berkhotbah tentang berkorban, berkhotbah tentang jadi supaya Kristus harus begini begitu. Wah, kadang jemaat agak ini bukan buat saya ini khotbahnya. Nah, kemudian berikutnya selain berpusat pada firman Allah, orang pemimpin ya jemaat, dia harus bisa bekerja sama dengan dan antar jemaat. Maksudnya Pak, maksudnya begini, seorang pemimpin jemaat dia harus bisa bekerja sama dengan jemaat, bekerja bersama-sama. Artinya apa? Gak cuma perintah-perintah aja, gak cuma suruh-suruh aja, tapi dia juga melakukan bekerja bersama-sama dengan jemaat. Saya sering melihat, saya kan sering ikut acara-acara besar ya. Banyak orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang dikatakan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan penting. Apa sih bedanya hamba Tuhan besar dengan hamba Tuhan kecil? Jumlah jemaat dan besar gereja dan juga kekayaan, itu yang beda. Tragis ya. Nah, seringkali hamba Tuhan ini tasnya dibawain, dikawal, dikasih tempat duduk yang paling terbaik, makan yang terbaik. Bahkan ketika acara berlangsung kemudian ada makan pagi, makan siang, makan malam, dibedakan tempatnya. Hamba Tuhan yang kecil tempatnya rame-rame. Kalau hamba Tuhan besar tempatnya VIP, bahkan VVIP. Saya pernah bilang, setiap kali saya jadi panitia, saya ikut dilibatkan. Saya bilang, kenapa sih harus ada VIP? Kan kita sama-sama. Alasannya apa? Wah, kita kan menghargai. Ini yang Tuhan besar loh. Ya mungkin juga karena besar badannya ya. Daniel dan Rohan tuh. Kita Tuhan sedang ya, belum besar. Nah, terus dan dia juga seorang pemimpin ya, yang salah, yang baik. Dia juga bisa membuat suasana di mana atau budaya di mana jemaat bisa saling bekerja sama. Jadi dia bisa bekerja sama dengan jemaat dan dia bisa juga mengajak, mempengaruhi, membuat budaya jemaat juga bisa bekerja di antara kerjasama di antara jemaat. Jadi enggak hanya terfokus pada orang-orang tertentu. Ada pemimpin yang begini, ini jemaat banyak, tapi cuma dia aja. Yang lain dianggap nggak layak. Ya tentunya begini juga. Dan kemudian Pak, saya mau jadi WL, tapi nggak punya bakat, nggak pernah belajar. Pak, saya mau khotbah, kitab Injil aja nggak tahu. Pak, kitab Injil itu yang mana Pak ya? Mana yang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil. Bukannya semua Pak. Jadi saja nggak tahu semua apa. Nah, dengan kata lain, Gaius adalah praktisi dalam tim yang suka dan bisa bekerja dengan sesama pekerja di rumah. Tetapi begini ya, satu hal yang saya alami, ya, seorang pemimpin, ya, saya sebagai kepala, selain diberikan atau saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman,
pasti juga harus punya yang namanya hikmat, kepekaan. Jadi seorang pemimpin pasti punya kepekaan. Sama seperti Paulus pernah berkata bahwa dia tahu mana yang itu adalah timnya dia, bagian dari dia, dan bukan. Suatu ketika Paulus pelayanan ke Antioquia bersama dengan Barnabas dan juga Yohanes Markus. Tapi dalam pelayanan di sana, Yohanes Markus itu nggak betah. Dia kemudian balik lagi ke Yerusalem. Alasannya ya karena nggak tergerak atau nggak senang. Nah, akhirnya Paulus balik lagi ke Yerusalem. Ketika mau pergi lagi, si Barnabas mau ajak lagi sama Yohanes. Paulus bilang apa? Jangan diajak orang seperti dia. Kapan? Jadi seorang pemimpin akan tahu mana jemaat, mana manusia yang memang Tuhan percayakan kepada dia. Dan yang bukan. Ketika saya mulai memimpi, ya, yang mungkin Pak Ju dan juga Sis Evena dan juga Bro Daniel Darmawan, ingat ya, waktu itu kami ada 10 orang. Nah, satu persatu berbicara. Saya punya pengalaman begini. Suatu ketika saya diberi mimpi oleh Tuhan. Mimpinya adalah salah satu dari teman kami yang ada di sekitar saya. Kami sedang main futsal. Lalu setelah main futsal kami sama-sama ganti pakaian. Baju. Nah, saya melihat ini kok teman saya yang satu ini di belakangnya itu ada tato naga. Lalu saya tanya, kamu ada tato ya? Enggak. Itu di belakang? Enggak. Dan yang terjadi apa? Setiap dia bilang enggak, tatonya nambah sampai akhirnya dibuka. Terus dia lagi. Lalu saya berdoa tanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Ya, saya diberikan hikmat. Naga itu lambang penyembahan berhala. Penyembahan berhala identik dengan apa? Seks. Dosa seks. Kalau saya panggil orang ini, saya ajak bicara apa? Ada apa? Apa yang sudah kamu perbuat? Dia nggak ngaku. Saya tanya dengan tegas. Kamu sudah melakukan dosa apa? Kamu sudah berzina? Enggak. Dan akhirnya terbukti. Makanya memang dia sudah punya istri. Kemudian dia selingkuh dengan teman sekelasnya sampai punya anak. Dan istri teman saya ini sampai konseling dengan saya dan dengan ya Tuhan lah. Sepertinya sudah dipulihkan. Ya, karena saya tidak lagi mengikuti. Karena dia sudah keluar. Bukan bagian dari saya. Dan ketika saya pun juga mengikuti. Tuhan sudah bicara pada saya. Mana yang menjadi bagian daripada tim kamu dan mana yang tidak. Itu yang namanya kepekaan seorang pemimpin. Tadi dikatakan, Diotrephes, dia nggak tunduk kepada pemimpin di atas. Artinya apa? Ya Diotrephes bukan bagian. Nah, saya lagi sedikit ini, kenapa Diotrephes sampai jadi kepala? Apakah awalnya dia baik-baik saja, lalu ketika jadi kepala baru macam-macam nih? Kan biasanya begitu kan orang kalau kita mau tahu siapa orang ini, kasih dia jabatan. Awalnya kayak baik-baik, tapi ketika di jabatan baru ketahuan belakangnya. Seperti itu. Nah, gereja lokal seharusnya menjadi komunitas orang yang dapat bekerja sama sebagai satu tim. Maka kepemimpinan gereja seharusnya menjadi penggerak sekaligus bagian dari tim yang sungguh-sungguh saling mengasihi, yang mencari kehendak Allah bersama-sama, yang menghargai potensi dan karunia satu sama lain, yang mengutamakan satu sama lain,
Para pemimpin yang saleh lebih suka bekerja dalam tim, dan mereka menarik para pemimpin lokal yang lain untuk bekerja bersama mereka. Jadi, seorang pemimpin tadi dia harus bisa bekerja sama, ya, menciptakan suasana yang baik. Next. Nah, tadi Diotrephes, ya, Yohanes mengkritik Diotrephes karena dia bukan praktisi dalam tim. Kenapa? Jadi Diotrephes ini dia maunya jadi center, pusat. Karena tadi firman Tuhan mengatakan dia suka menjadi yang terdepan di antara semuanya. Jadi dia selalu ingin menonjol. Dia selalu ingin mendapatkan bagian yang terbaik, yang terdepan. Diotrephes ini bersikeras menjadi yang terdepan, menyalahgunakan wewenangnya untuk menyingkirkan orang yang tidak sependapat dengan pendapat atau agenda pribadinya. Bahkan seolah-olah ia mengambil sikap dalam hal doktrinal atau etika yang kan sering nih. Saya saksikan belum lama ini 2 minggu yang lalu lah. Jadi saya diberitahu oleh seorang bahwa ini bukan bagian dari gereja kami, dia di luar dari gereja kami, tapi orang ini berbicara, dia kan berdoa di gerejanya, dia bukan ketua doa, dia memimpin doa. Setiap bulan dia selalu dilibatkan dalam doa pengurapan. Dia tumpang tangan orang rebah. Dia tengking setan keluar. Terus dia berkatin pemberkatan rumah dan segala macam. Bahkan dia juga seorang pemimpin. Dia juga suka kunjungan, pastoral. Wah, kasih nasihat, konseling kepada orang-orang yang bermasalah. Nah, saya tahu dari seorang bahwa orang ini, ya dia tahu saya, dia menjelek-jelekan saya. Dia mengatakan saya menguasai gereja optimas yang punya. Kenapa? Karena kemarin kami baru mengurus surat izin dan selesai. Yang kedua, orang ini berkata bahwa saya menguasai aset, terus saya juga menjelek-jelekan gembalanya. Bahkan dia bilang begini, dia bilang berdoa, saya dapat dari itu Tuhan bicara sama saya, Pak Manu itu orang yang jahat, orang yang berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Nah, 2 bulan lalu orang ini dilaporkan oleh warga setempat, tempat gereja. Orang ini punya wanita selama 2 tahun. Orang ini hidup dalam perjalanan. Bagaimanapun orang yang 2 tahun dalam perjalanan, yang ada adalah lalu orang berkata begini, ya kenapa kamu salah dikit bisa bongkar itu saya. Nah, itu kan. Terus saya tanya orang ini, jadi percaya nggak apa yang dia? Dia nggak percaya lah. Orang dia hidup dalam persidangan, apa 2 tahun lagi? Apa 2 tahun? Nah, memang saya punya prinsip begini. Saya tahu mana yang menjadi bagian dari tim saya dan mana yang bukan. Mana yang mereka komit dan sapit, mana yang tidak. Mana yang tulus dan mana yang tidak. Tetapi prinsip saya tidak pernah mengusir atau menolak jemaat. Itu yang saya pegang. Karena jemaat adalah diriku. Jadi saya tidak pernah mengusir atau menolak jemaat. Dan saya berharap jemaat-jemaat seperti ini suatu hari dia akan bertobat. Nah, terus next. Pribadi, jadi saya mendapatkan di salah sumber. Pribadi, Diotrephes digambarkan sebagai orang yang ambisius, sombong, tidak tunduk otoritas, temperamen, intimidatif atau suka mengancam, menekan orang lain, suka fitnah, menjatuhkan orang lain, pembohong, pengadu domba, membuat perpecahan, dan memperkaya
percaya diri sendiri dari sumbangan untuk gereja atau dari banyak orang kepada dirinya. Jadi dia suka-suka minta-minta sumbangan gitu. Alasannya untuk gereja, alasannya untuk pelayanan, alasannya untuk ini, tapi ternyata untuk memperkaya diri. Ini adalah ciri umum kepemimpinan gereja dan hamba Tuhan yang fokus pada diri sendiri dan tidak sehat, bahkan jahat. Pernah dengar nggak orang seperti itu? Banyak. 2 minggu lalu, saya ikut acara yang namanya Indonesia Berdoa. Itu acara dihadiri oleh semua agama, semua tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian siapa namanya saya lupa tuh, ada yang Prabowo Hasim Yohanikusumo sebagai pembina, ketua pembina dari gerakan ini. Ya, dia berkata begini waktu dia bicara gitu kan, keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena korupsi semakin merajalela, menggila. Bahkan ketika Presiden Prabowo melawan korupsi, khususnya ada di Pertamina dan lain-lain, Prabowo mendapat ancaman, bahkan mau dibunuh. Tetapi dari satu sisi Prabowo dapat tawaran, mau disogok berapa? 1 miliar dolar. 1 miliar dolar berapa? Coba. 16 triliun. Dan Hasim juga, dia juga mau disogok untuk supaya bilang kepada Pak Prabowo nggak usah. Nah, yang menarik begini. Kemudian Pak Hasim ini berkata begini, Bapak-bapak, ya, pertanyaan saya, ini perkataan beliau ada di YouTube. Di masjid ada nggak korupsi? Coba lompat ya. Pemimpin dari kaum muslim ada. Yang gereja banyak. Yang Hindu ada, yang Buddha ada, semua ada. Sebenarnya apa? Bagaimana bangsa yang baik? Indikatornya pemuka agama aja melakukan kejahatan. Ada satu orang, ada juga tadi kata begini, kenapa Indonesia nggak maju? Korea Selatan maju kenapa? Karena dia takut sama Korea Utara, makanya dia memperkuat, memajukan diri sendiri. Singapura maju kenapa? Karena dia takut dengan bangsa-bangsa Melayu di sekitarnya, karena dia negara kecil. Indonesia kenapa nggak maju-maju? Karena tidak takut sama apapun, bahkan Tuhan pun tidak takut gitu. Aduh, itu kan? Dan di Travis ini, dan ini gambaran ada banyak hamba Tuhan yang sama. Saya tahu seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena saya terlibat, saya menjadi pengurus di Perwil Jakarta Pusat. Saya juga sering dilibatkan panitiaan pertemuan di BPD daerah, pemerintah daerah. Dan saya juga sebagai salah satu pengurus di Departemen Keluarga, bidangnya PSK. Setiap kali pertemuan selalu dibicarakan ada hamba Tuhan yang ada baru-baru ini jatuh, hamba Tuhan yang begini begitu. Saya ikut PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, saya dilibatkan lagi mas dalam grup PGPI, sama juga ngomong. Terus saya mikir, jemaat ya amburadul, pemimpinnya juga amburadul. Nah, Gayus mencontohkan dukungan kepada para pekerja Kristen lainnya. Jadi tadi kan Gayus bilang kita harus menolong mereka. Mereka yang adalah penginjil, mereka ada yang pengkhotbah lepas. Gayus terima dan Gayus dukung. Bahkan disediakan tempat, dikasih dana. Nah, kontradiksinya balik lagi. Yohanes mengkritik Diotrephes karena dia tidak hanya Yohanes mengkritik Diotrephes karena ia bukan praktisi dalam tim. Karena next. Nah, yang ketiga, peran dan fungsi dalam kepemimpinan yaitu berjejaring dan bermitra. Jadi pemimpin yang baik dia enggak one man show. Dia tidak eksklusif.
tapi dia selain melibatkan para pekerja dan jemaat gereja lokalnya, dia juga berjejaring. Makanya saya masuk dalam kepengurusan tadinya DPA. Karena umur saya sudah lewat, DPA paling kuat 45. Saya sudah 52. Ya 2 tahun lalu saya sudah berhenti. Saya masuk ke pengurusan wilayah. Saya juga sering dilibatkan di BPD dan saya juga masuk dalam kepengurusan Departemen Keluarga dari GBI pusat. Sebagai apa? Sebagai sekretaris umum biro Bapak sepanjang kehidupan. Jadi saya berjaring. Dan di luar dari GBI pun juga saya berjaring dengan teman-teman dari Abalov, teman-teman yang lain. Bahkan sekalipun saya tidak berjaring, tapi saya suka mengikuti kegiatan dari GRII, Gereja Reform Indonesia. Kenapa? Memperluas hubungan. Jadi nggak seperti katak. Ya katak dalam tempurung ya. Ya kan? Kita tadi mikir pura-pura dalam tempurung ya. Pura-pura dalam tempurung kan. Pura-pura dalam tempurung, katak dalam perahu, terbalik ya. Nah, Youth Travelers ini tidak hanya tidak mendukung pekerja seperti itu, dia juga secara aktif mencegah, balik lagi, mencari. Oke, jadi Youth Travelers kebalikan. Dia tidak mau berjejaring, dia tidak mau bersama dengan pemimpin lain. Bahkan Youth Travelers menganggap bahwa pemimpin lain adalah ancaman buat dia mau berjalan. Terus next. Nah, semua hal di atas bukan satu-satunya perbedaan antara kepemimpinan gereja yang saleh dan tidak saleh. Tapi ini beberapa perbedaan yang terpenting. Jadi gini, banyak perbedaan yang terjadi antara kepemimpinan yang saleh dan tidak saleh. Ya Bapak Ibu mungkin lebih tahu lah. Maksudnya gini, oh ada Pak, tambahan Pak, begini ya. Karena itu belum semua tuh digambarin. Next. Inti dari gereja adalah komunitas keluarga atau rumah tangga, dan inti dari komunitas keluarga atau rumah tangga adalah pemimpin komunitas. Jadi gini, inti dari gereja adalah komunitas keluarga. Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Dan inti dari keluarga atau rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu. Artinya apa? Pemimpin dalam keluarga, yaitu bapak-bapak, yaitu suami-suami, sangat penting peranannya dalam komunitas. Sehingga seorang pria, seorang suami, seorang bapak, dia harus mengalami yang namanya pemulihan dan transformasi. Supaya dia bisa membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya dipulihkan melalui transformasi. Dia ketika keluarga mengalami transformasi, pemulihan, maka gereja juga akan mengalami yang namanya pemulihan dan transformasi. Karena gereja terjadi pada keluarga. Nah, dimulai secara umum gereja harusnya memiliki kualitas kepemimpinan komunitas yang sangat baik sehingga membentuk komunitas yang sangat baik. Dimulai dari seorang yang dapat memimpin dirinya sendiri untuk taat pada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan atau hidup saleh. Yang pertama, setiap kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk hidup saleh, untuk tidak mengikuti hawa nafsu, untuk tidak bisa atau tidak berbuat jahat, berbuat dosa. Kita bisa memimpin diri kita sendiri. Di mana kita memimpin keluarga, memimpin gereja, kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri. Makanya kadang saya bingung nih. Ya selain karena memang faktor pelupa, saya kadang bingung dengan orang yang apa-apanya ketinggalan, apa-apanya lupa, apa-apanya ini. Padahal pribadinya loh. Saya mikir, ini buat pribadinya sering ketinggalan, sering lupa, gitu kan. Bahkan bapak saya, ibu saya pernah bilang gini, kalau misalkan ada yang lupa, itu kuping kalau nggak nempel ketinggalan juga kali itu. Nah,
sekarang buat dirinya sendiri aja nggak peduli gitu loh. Apalagi buat orang lain. Pimpinlah diri sendiri. Untuk apa? Bisa disiplin. Jangan telat. Bisa apa? Rajin, giat. Bisa apa? Selalu hidup baik, hidup saleh. Pimpin diri kita sendiri. Suatu ketika saya pernah cerita ya dulu ya. Saya sudah menobatkan seingat saya 5 orang. Ya kan, dari dia perokok jadi tidak perokok. Kenapa saya bilang begini? Orang hidup mau untung atau mau rugi? Jawab. Untung kan? Kalau ada orang udah tahu rugi, tapi dilakukan terus. Artinya apa? Bodoh kan? Perokok menguntungkan atau merugikan? Rugi. Udah tahu merugikan gitu. Apa dijalanin tiap hari. Terus sama saya bilang gini, ya, berarti goblok dong. Iya lo goblok gitu aja. Dan dia bilang apa? Sejak itu gue gak pernah merokok lagi. Kenapa? Setiap kali gue merokok, aduh gue goblok. Seperti itu. Itu hal kecil. Sehingga akhirnya dia bisa memimpin dirinya loh. Untuk menahan diri. Itu baru rokok. Belum yang lain-lain. Minuman keras, judi, apalagi yang namanya perzinahan. Apalagi yang namanya pornografi. Bisa nggak kita pimpin diri kita untuk melakukan hal-hal itu? Harusnya bisa. Nah, setelah memimpin diri sendiri, kita bisa memimpin keluarga. Suami, bapak, pimpin istri dan anak-anak. Ibu atau istri, pimpin anak-anaknya. Dan anak-anak, pimpin dirinya sendiri untuk taat kepada orang tua. Kan saya bilang, waktu saya khotbah bulan lalu ya, yang tentang maskulinitas. Jadi, seorang laki-laki, seorang bapak, seorang ayah, dia posisinya maskulin terhadap istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena istri dan anak-anak harus taat kepada dia. Dan istri posisinya maskulin terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak harus taat kepada ibu. Tetapi suami, pemimpin keluarga, dia posisinya feminin. Yang maskulin siapa? Wanita. Karena seorang pria harus taat kepada wanita. Karena kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kepala dari anak-anak adalah orang tuanya. Nah, ini harus bisa berjalan dengan baik. Next. Profil jiwa yang sehat yang kedua. Gambaran Gaius dari perspektif sebagai profil jiwa yang sejahtera. Next. Yohanes memang berdoa untuk kesejahteraan dan kesehatan Gaius secara umum, tapi poin utamanya adalah untuk menegaskan bahwa Allah mensejahterakan jiwa Gaius, yaitu karakter dan kehidupan rohani Gaius sehat dan bertumbuh serta berbuah. Banyak orang berdoa fokusnya pada hal-hal yang lahiriah, jasmani, tapi tidak pada hal-hal yang rohani. Mintanya sehat tubuhnya, tapi tidak pernah minta sehat jiwanya. Akhirnya tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Akhirnya sakit jiwa, maka tubuhnya juga akan sakit. Kalau orang jiwanya sehat, tubuhnya pasti akan sehat. Kenapa? Karena bagian-bagian tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, itu akan bekerja maksimal ketika seseorang punya jiwa yang sehat. Sehingga apa? Daya tahannya kuat dalam berbagai penyakit. Ya tentu diikuti dengan makan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Tapi yang terpenting adalah jiwanya harus sehat. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya apa? Jiwanya sehat, tubuhnya pasti sehat. Ya kecuali kalau sudah dari lahir mungkin ada disabilitas. Next. Alkitab mengatakan ini adalah kehendak Allah bagi kita semua, dan bahwa kita dapat memiliki, terlepas dari hal finansial atau kesehatan finansial, ini maksudnya ini harta ya, atau kesehatan jasmani kita. Kata karena dalam ayat 3 Yohanes menghubungkan pernyataannya tentang kesejahteraan jiwa Gaius dengan gambaran tentang bagaimana Gaius hidup.
Allah mensejahterakan jiwa kita saat kita taat, saat kita intim dengan Allah. Makanya begini, Bapak Ibu, ya, kalau hubungan kita tidak baik dengan pasangan kita yang sudah berumah tangga dan sudah beristri suami, kalau hubungan kita tidak baik dengan pasangan kita, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga tidak. Kalau hubungan kita dengan anak-anak kita tidak baik, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga tidak baik. Kalau hubungan kita dengan saudara-saudara seiman tidak baik, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga tidak baik. Kalau hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau mereka belum percaya dengan Kristus, tidak baik. Artinya kita belum dengan Allah tidak baik. Karena hubungan kita dengan Allah itu tercermin dari hubungan kita dengan sesama. Next. Beberapa khotbah yang berfokus pada kesehatan dan kekayaan menyalahartikan bagian ini untuk mengatakan bahwa jika Anda tidak kaya secara finansial dan secara jasmani, Anda kurang beriman dan berada dalam fokusnya kekayaan kesehatan. Yang kesehatan itu umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan siapa? Tangan kita. Kalau kita mau sehat, pertama jiwanya harus sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau sehat, kita harus hidup sehat. Hidup sehat harus 3. Makan cukup, makan yang bergizi, istirahat cukup, kemudian juga olahraga cukup. Satu lagi yang keempat, uangnya cukup. Next. Ya, terus. Nah, jadi pertama, gambaran jiwa sehat pertama, mereka hidup dalam naungan firman Allah, ayat 3-4. Berjalan dalam kebenaran berarti hidup dalam naungan Alkitab. Ingat, berjalan dalam kebenaran artinya kita hidup dalam naungan Alkitab. Artinya apa? Seperti ini, kita kemana-mana dipenuhi oleh firman Tuhan. Kemana-mana firman itu ada pada kita. Atau bahasa sehari-harinya, kita tenggelam dalam firman. Sehingga kebenaran kita diikuti oleh firman. Sehingga apa? Kita bisa menguasai pikiran kita. Kita bisa menguasai perkataan kita. Kita bisa menguasai perbuatan kita. Saya senang di Roksi kemarin kami baru rapat ya. Pertemuan tim gembala dengan nice leaders ya. Kami pertemuan, kami membahas tentang kemungkinan. Saya jelaskan dan saya senangnya kenapa? Kita semua sudah mulai ada namanya ngeblend itu chemistry. Sehingga kita rapat tidak lagi ribut-ribut. Yang penting apa? Beres dengan diri sendiri masing-masing. Kalau orang belum beres dengan dirinya sendiri, nggak akan beres dengan orang lain. Kalau orang tidak bisa menerima dirinya sendiri, pasti nggak bisa menerima orang lain. Baik kekurangan dan juga kelebihan. Makanya berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Anda bisa berdamai dengan Allah. Next. Langkah pertama untuk melakukan hal ini adalah memilih untuk menerima Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan satu-satunya jalan keselamatan. Terus pertanyaannya begini, kita sudah percaya, bertobat, menerima Kristus dan hidup dalam kasih Kristus. Sudah sungguh-sungguh. Saya ada beberapa jemaat pekerja yang bertanya pada saya. Yang pertama gini, Pak kok pembicaraan itu sudah nggak diundang lagi ya? Pak kok nggak undang pembicaraan itu ya? Pengkhotbah itu, hamba Tuhan itu. Atau ketika mau ada acara, maka boleh nggak kita undang si anak? Saya bilang begini, ketika saya mengundang seorang, yang saya lihat bukan hanya cara berkhotbah, tapi juga bagaimana. Dan kekurangan saya, kesalahan saya, itu tadi, saya aktif di organisasi, saya dekat dengan Pak Wijo, bahkan Pak Wijo adalah mentor saya. Pak Wijo sebagai tim MP
majelis pertimbangan. Jadi kalau ada hamba Tuhan, khususnya gembala, yang melakukan dosa, akan dipanggil oleh manusia. Dan itu akan diberitakan pada para pemimpin. Supaya apa? Supaya kami para gembala, para pemimpin tidak sembarangan dalam khotbah. Maka saya bilang, kenapa saya nggak undang ini, kenapa saya nggak undang itu? Karena saya tahu status dan kondisi. Lalu dia berkata begini, Pak, tapi kan si Agung memang jatuh Pak, sudah tahu, tapi dia sudah bertobat. Kapan bertobatnya? Ya, baru-baru ini Pak, dia bertobat. Terus baru bertobat, langsung kita kasih pelayanan. Saya bilang begini, kalau itu jemaat, masuk. Tapi kalau itu adalah pengkhotbah, itu adalah hamba Tuhan, itu adalah pendeta, itu adalah gembala. Dia bertahun-tahun hidup dalam dosa. Lalu kemudian dia berkata dia bertobat. Lalu besok kita kasih pelayanan. Dia berapa tahun di dalam dosa? Ketika dia menjadi gembala, ketika dia berkhotbah. 10 tahun. Ada satu pembicara yang kita kenal, saya kasih kenal. Baru mengaku 15 tahun dia melayani, dia berkhotbah, dia mengajar, tapi dia hidup dalam pornografi. Yang nggak tahu ya, sudah bersidang belum? Dan banyak. Lalu saya bilang begini, 15 tahun dia hidup dalam dosa, sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, dia bertobat, besok langsung bisa dipulihkan. Nonsense, saya bilang begitu. Kalau buat saya, dia harus dipulihkan, tunggu 15 tahun dulu. Karena dia pengajar. Ingat, orang yang lebih banyak tahu akan lebih banyak dituntut firman Tuhan. Makanya, pendisiplinan, sanksi bagi jemaat, bagi pengerja, dan bagi seorang hamba Tuhan, seorang gembala, beda. Beda porsinya. Beda. Apa ya? Berat. Gak bisa. Gimana mungkin kamu berkhotbah tapi kamu di dalam perzinahan selama bertahun-tahun? Lalu kamu sekarang bilang, saya bertobat, saya menyesal. Lalu besok kamu pelayanan lagi. Gak bisa buat saya. Buat saya pribadi. Tapi kalau kita di firman Tuhan, Paulus sudah jatuh. Gak bisa. Jadi harus ngalamin dulu. Ada yang, wah, dia cerai sama istrinya lalu kawin lagi. Terus tetap jadi gembala. Tetap pelayanan. Aduh, firman Tuhan berkata begini. Ya sudahlah. Saya tidak mau lebih memboncangkan iman jemaat seperti ini. Maaf, karena saya terlalu banyak tahu. Dan saya mau jemaat juga tahu supaya apa? Supaya jemaat berjaga-jaga. Next. Kedua, setelah percaya, bertobat, menerima Yesus, sungguh-sungguh dan hidup dalam kasih. Yang kedua, mereka menganut gaya hidup melayani sesama. Artinya begini, setelah hubungan kita dengan Tuhan itu beres, maka kita membereskan hubungan dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi sebagaimana kita mengasihi Allah, kita juga bisa mengasihi sama manusia. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, itu bohong. Kamu memang bohong. Dalamnya. Next. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa hanya dengan mempelajari Alkitab lebih banyak akan membuat mereka sejahtera. Jadi orang banyak Kristen berpikir begini, dengan saya banyak tahu tentang Alkitab, selesai sudah. Tapi dia tidak mau pergi. Ada orang yang berkata begini, saya intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari saya baca firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Berdoa pagi, siang, sore, malam. Memuji menyebut Tuhan pagi, siang, sore, malam. Di mana? Di rumah. Di mana? Di kamar. Lalu setelah itu, sudah itu aja Pak. Keluar biasanya jadi orang biasa-biasa aja. Yang penting saya buat dosa. Tidak begitu. Kita berkata, jikalau seseorang tahu harus berbuat baik, dia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Karena iman kekristenan, iman Kristen bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Makanya sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita semua, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Gak usah jauh-jauh buat keluarga kita sendiri.
pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara seiman, tetangga, teman-teman sekantor, dan lain-lain. Teman sekantor ini maksudnya semua yang ada di kantor ya. Karena ada begini nih. Ada seorang pria. Udah dapat pacar ya? Iya. Pacarnya siapa? Orang sekantor. Ada dua kan pengertian kan? Orang sekantor. Yang pertama, orang yang di kantor dia. Yang kedua, semua orang yang di kantor dia dipacarin gitu loh. Orang sekantor kan. Nah sekantor ini kita berbuat baik kepada orang sekantor tuh artinya semua orang yang ada di kantor kita harus berbuat baik, jangan kita pilih. Karena begini, dalam Petrus mengatakan begini, jikalau kita berbuat baik karena orang lain berbuat baik pada kita, apa artinya? Next. Masih banyak orang Kristen memandang kekristenan terutama sebagai sarana ilahi, yakni hanya untuk kesembuhan, untuk masalah, berkat jasmani, dan lain-lain. Masih banyak orang Kristen memiliki jiwa yang lemah dan miskin karena belum memutuskan untuk menjalani hidup yang penuh pengorbanan. Padahal ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita hidup sebagai sama, tidak egois dan individualistis, maka Tuhan justru akan memberikan kemampuan dan privilege kepada kita. Kemarin malam, saya bicara dengan teman saya, sahabat saya, dia bilang begini, jadi gembala itu gak gampang, mikirin masalah orang terus. Makanya gue gak mau jadi gembala, mendingan jadi usaha. Mendingan gue terjun di dunia politik daripada gereja. Karena banyak hamba Tuhan yang munafik. Di dunia politik munafik wajar. Di gereja munafik kurang ajar. Saya bilang begini, tapi gue gembala bro. Gue punya kesaksian. Satu, ketika hidup gue memang untuk orang lain. Hidup gue ngurusin masalah orang lain. Hidup gue memperhatikan orang lain. Masalah orang lain. Terus masalah gue siapa ya? Tuhan. Sehingga saya bersyukur Tuhan menghindari saya dengan masalah-masalah yang sedang. Masalah tetap ada, tapi nggak sedang dan tidak. Dan Tuhan selalu mencukupkan hidup saya. Hingga saya tidak pernah terkurang. Saya pun tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Yang kedua, ketika saya mengurusi, saya mengatasi masalah, saya menghadapi masalah yang ada di gereja, justru setelah saya melihat Tuhan punya. Kenapa? Karena Tuhan tolong saya. Ketika saya tidak sanggup, ya ketika saya ada masalah, saya doa sama Tuhan. Saya coba jalan. Ketika saya tidak sanggup, saya bilang Tuhan, saya tidak sanggup, dan Tuhan bekerja. Makanya cari masalah supaya melihat Tuhan bekerja. Tapi jangan masalah karena dosa kita. Masalah karena kita jadi orang baik. Jadi orang baik juga masalah loh. Karena ada orang ternyata yang tidak suka kalau kita jadi orang baik. Iri kali dia karena dia jahat gitu kan. Dia orang baik banget, gue iri sama dia karena gue jahat. Dia kan cari-cari kesalahan. Aneh ya. Karena jadi orang jahat lebih aman. Jadi orang jahat lebih enak daripada orang baik. Ya karena dunia ini terkutuk. Kita gak jadi sama dengan dunia. Jadilah orang baik. Next. Ketiga, mereka meneladani orang-orang yang sudah mengalami kesejahteraan jiwa. Artinya apa? Makanya kita harus punya mentor. Saya punya mentor beberapa. Pak Dito, mentor dalam hal keluarga. Pak Yosi, Pak Hegiso, mentor dalam organisasi dan administrasi gereja. Terus Pak Robert Rista, Pak Asigor Sitanggang. Mentor saya dalam apa? Dalam hal teologi. Saya juga bertanya sama mereka, beliau. Selain juga mentor saya, hidden mentor. Siapa? Saya mentor. Karena saya suka ini pengajaran dia. Dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan lain. Jadi saya tidak terfokus pada satu sumber. Next. Nah, Yohanes juga meminta Gaius untuk meniru seseorang yang baik, namanya Demetrius. Ayat 12 begini. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik
Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kamu juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Yohanes bilang, supaya Gayus juga meniru orang yang baik. Jangan meniru orang yang tidak baik. Tirulah orang-orang yang baik. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kita bisa tahu nih, ini psikologi ya. Kita bisa tahu siapa dia. Lihat, 5 teman baik. 5 teman dekat. Siapa? Kita bisa tahu nih siapa orang ini. Lihat, 5 aja teman baiknya siapa. Jangan-jangan juga ada 5. Cuma 1 atau 2 gitu kan. Udah gitu 1, 2 gak baik lagi gitu kan. Ya sudah. Maka kita harus memilih pergaulan. Berteman dengan siapa saja. Tapi bergaul harus pilih-pilih. Karena pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Karena arti bergaul, kita intim, kita berjalan bersama-sama dengan orang itu. Next. Nah, jiwa yang sehat adalah yang tidak tersinggung waktu dimaki dan tidak tersanjung waktu di. Bapak Ibu tersinggung nggak waktu dimaki? Tersinggung, berarti jiwanya belum sehat, belum sejahtera. Pak, saya dimaki-maki, dikata-katain, saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena saya sudah terlatih, Pak. Sudah sering, Pak, orang hina-hina saya, Pak. Saya udah kebal. Tapi ketika dipuji, wih, langsung terbang. Kepalanya langsung besar. Sehingga helmnya nggak kuat lagi. Atau marah, dipuji juga melambung lagi. Jiwa yang sehat, jiwa yang baik ketika dimaki, kita santai. Ada istilah hakuna matata, bukan masalah. Terus dipuji, itu juga biasa-biasa aja. Jangan ketika dipuji langsung, wah. Kalau orang Jawa bilang, sundul langit. Itulah orang yang ketika dipuji, waduh, terbang sampai nyundul langit. Seperti itu. Next. Akar pahit timbul ketika seorang menjauhkan diri dari kasih karunia dan berakibat menjauhkan diri dari orang lain atau persekutuan dengan komunitas jemaat. Ibrani 12 ayat 15. Akar pahit itu timbul karena apa? Karena orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Yang timbul yang namanya kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan. Sehingga apa? Orang ini menjauhkan diri dari orang lain, menghindari orang lain, bahkan menjauhkan diri dari jemaat. Makanya saya suka perhatikan jemaat-jemaat yang baik, nah masih nggak datang lagi. Nah, cobalah tengokin, coba di. Kalau itu bagian dari kita. Tapi kalau yang jemaat simpatisan, atau yang kita tahu bukan bagian dari kita, yang datang syukur, nggak datang syukur. Next. Nah, terakhir kesimpulan. Jikalau kita ingin jiwa kita sejahtera, maka carilah orang-orang yang sudah memiliki jiwa sejahtera dan tirulah mereka. Bukan kepribadian mereka. Jadi, waduh, gaya bicara, penampilan segala macam, gaya potong rambut, gaya itu namanya idola. Ya. Terus, tapi ya tirulah kasih mereka kepada Allah dan cara hidup mereka yang serupa Kristus. Next. Sebagai pengikut dan yang meneladani Yesus Kristus, maka kerohanian dan karakter kita harus saleh. Itu bagaimana berhubungan intim dengan Tuhan, berhubungan baik dengan pasangan dan anak-anak, berhubungan baik dengan saudara seiman, bersikap baik dengan semua orang, berintegritas, bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab dalam segala aspek hidup. Next, yang terakhir, dimulai dari diri sendiri dan keluarga, maka akan membentuk komunitas gereja lokal yang sejahtera, yang akan berdampak pada dunia. Dan saya bersyukur, kalau saya umumkan, ya Tuhan mengirimkan orang-orang hebat, ya, bahwa ya saudara kita Indra Halo, dan juga saudara kita Randy siapa nih? Randy Pangalila bukan? Randy Setiawan menyatakan diri bergabung dengan kita, dan saya senang. Kenapa? Karena Tuhan kirimkan orang-orang hebat. Dan saya terkenal ketika saya berbicara dengan salah satu mentor saya dulu, namanya Bang Rulan Tete Dara.
Dia sekarang ada di Papua. Ketika dia datang ke Jakarta, saya selalu bilang, Bang, kalau abang ke Jakarta, hubungi saya. Saya sebisa mungkin saya akan jadwalkan abang. Dan kemarin dia datang, 2 minggu sebelum datang, dia hubungi saya. Dan saya ganti orang dalam pertama. Saya ganti, dia khotbah. Lalu saya cerita tentang dia kaget dan dia surprise dan dia juga excited. Karena saya jadi gembala di Sungai Yordan Roksimas. Dia tahu sejarah Roksimas. Dia bilang begini, Manu, saya yakin percaya kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin jadi gembala di sana. Karena saya tahu persis Sungai Yordan. Sungai Yordan banyak orang-orang hebat, orang-orang senior, dan kamu bukan siapa-siapa. Pasti Tuhan yang pilih kamu. Dan kalau Tuhan sudah pilih kamu, Tuhan akan siapkan orang-orang yang bisa menjadi tim kamu yang kuat, mendukung kamu, komit dan sakit, percaya. Dan saya buktikan, Tuhan kirim 2 orang tadi. Kan dari 12 orang pengintai, cuma 2 orang kan. Jadi saya nggak butuh banyak orang, cukup 2 orang pengintai ini. Yosua dan Kaleb. Mana yang Yosua, mana yang Kaleb? Kalian split lah. Amin, Bapak Saudara. Mari kita angkat kepala dan kita berdoa. Dan benar, di PW, Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Yang intim, bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kami memiliki pribadi, kami memiliki karakter, kami memiliki jiwa yang sejahtera. Dan ketika kami memiliki jiwa yang sejahtera, maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang sejahtera. Ketika keluarga kami menjadi keluarga yang sejahtera, dan semua keluarga menjadi keluarga yang sejahtera, maka gereja ini Tuhan, GBI menurut Yordan Depok, menjadi gereja yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus Tuhan yang berperkara bagi kami secara pribadi, bagi keluarga kami, dan bagi gereja kami. Sebentar Tuhan, kami mau terima perjamuan kudus yang daripada Engkau untuk mengenang kembali kasih-Mu, anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Keselamatan yang sudah Engkau berikan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa Tuhan berkati, sucikan, kuduskan, supaya ketika kami memakannya, kami semakin dipulihkan, kami semakin disucikan, kami semakin diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama. Kami siap menyambut perjamuan kudus. Demi nama Yesus yang berdoa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melimpah. Ada saudara yang belum dapat mesin tangan dulu bisa angkat tangan. Ada bapak ibu yang belum dapat. Semua sudah bersama sama kita bangkit berdiri. Ngalir memulihkan hidupku. Mari kita lakukan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kita memakannya di dalam nama. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus di kepala kita. Demikian firman Tuhan
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakan Bapak Ibu, saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus. Dengan iman kita meminumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bukti dari karya-Mu ya Tuhan. Mohon 2000 Tuhan sudah menyerahkan nyawa-Mu Tuhan untuk tebusan bagi dosa-dosa kami. Sehingga kami Tuhan menerima pengampunan dosa. Kami Tuhan diperdamaikan dengan Allah. Kami dibenarkan di hadapan Allah. Dan kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan, kami diperdamaikan oleh kuasa Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan telah menyatu dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan, mengingat akan karya-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Kami juga telah diberkati oleh firman Tuhan, berkati Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan anak-anak dan penggembalaan. Tuhan menyertai lebih lagi, lebih dahsyat lagi bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesehatan menyertai kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Bapak, sore hari ini sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan. Biar setiap rupiah persembahan kami Tuhan kami bawa dengan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan telah memberkati setiap kami. Dan biar persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Sebanyak saya memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dan kami ingatkan untuk para pelayan Tuhan, khususnya juga buat anak-anak muda untuk hadir setiap hari Sabtu Youth and Teens. Ya, jadi anak-anak muda yang hadir, yang sudah melayani juga, saya himbau untuk sama-sama bergabung. Karena bukan cuma sekedar pelayanan aja, tapi kita perlu dengar firman, bersekutu. Jadi pastikan hari Sabtu untuk hadir jam 5 sore untuk Youth and Teens bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa di bulan depan
catat tanggalnya, tanggal 21 Desember. Kita akan ada Natal gabungan juga ke sana nanti Bapak Kepala ya. Kita akan ada Natal gabungan di GBI Sungai Yordan Roksimas. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan ada segera pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin jumlah kendaraan Bapak Ibu Saudara yang mau naik angkot ataupun yang membawa kendaraan sendiri nanti bisa registrasi, bisa mendaftarkan. Dan seperti biasa, jangan lupa minggu depan kita akan beribadah kembali di tempat ini. Mari kita bawa jiwa-jiwa sama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita dipakai untuk mencari misi dimanapun kita berada. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Sama-sama kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa berkat. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya kasih kita kembali kita masing-masing. Mari kita angkat hati kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayanan. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil pada karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya percaya dan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore.